Ah, saya mau ngasih informasi nih, ya kan, buat kalian-kalian yang istilahnya takut berlebihan, terus juga apapun yang berlebihan itu kan nggak bagus, nggak baik. Nah, harus mengasih informasi. Silakan, kalau kalian yang punya rasa seperti itu, punya rasa takut berlebihan, terus pesimis yang berlebihan, khawatiran yang berlebihan, silakan kalian kepoin YouTube-nya Jupri Fatmawinata. Nah, kalian kepoin ya, jangan lupa kepoin biar aman semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Fatmawinata. Salam sehat, salam damai penuh ketenangan. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa. Lagi santai, kopi-kopi bareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips bagaimana terbebas dari rasa ketakutan ataupun kecemasan yang berlebih, bisa kembali menikmati kehidupan. Oke. Untuk teman-teman di luar sana yang sekarang sedang berjuang mengalami anxiety ataupun kecemasan berlebih, rasa ketakutan yang ataupun rasa keterpurukan. Kenapa ya kok nggak bisa sembuh-sembuh? Yang mau kemana-mana takut ataupun keluar rumah takut, apalagi serangan panik. Karena pada dasarnya memang serangan panik itu bisa menimbulkan trauma kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Akan mengalami sebuah kejadian yang kurang mengenakan. Oke, untuk sahabat, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah berlatih. Karena pada dasarnya dulu kehidupan kita atau kehidupan teman-teman semua tidak seperti ini gitu. Berani kemana-mana ataupun berani keluar rumah. Sekarang malah kebalikannya gitu, malah takut keluar rumah, apalagi berkendara karena kecemasan ataupun kekhawatiran yang berlebih. Contoh, misal mau keluar rumah takut ataupun takut pingsan, takut kelayangan, nanti saya bahkan sampai takut mati. Itu yang sering dirasakan para teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan berlebih. Terus gimana caranya? Oke, kita untuk memposisikan diri atau melakukan hal-hal yang positif atau pemikiran-pemikiran yang positif. Bahwasanya kalau kita keluar rumah sesungguhnya baik-baik aja. Itu kita rubah pola pikir kita. Mungkin tidak sekaligus untuk merubah itu semua, memang tidak mudah, tapi akan sangat terasa mudah jika kita lakukan terus-menerus, berulang-ulang, sampai kita benar-benar sukses. Ketika kita melakukannya dan gagal, kita coba lagi, karena apa sih, butuh pengulangan. Karena saya yakin teman-teman semua dulu tidak seperti ini. Saya orang yang pemberani, terus mudah bergaul dengan siapapun. Saya orangnya supel ataupun ya seperti itulah. Kenapa saya sekarang menjadi penakut? Itu perlu disadari untuk teman-teman semua. Jadi kuncinya
jika kita bepergian ataupun kita mau ke tempat tujuan, tempat yang kita inginkan, kita hanya butuh keyakinan, yakin dan pasrah menerima keadaan kita seperti ini, dan perlu pengulangan. Kita harus perlu mencobanya, coba terus dan terus sampai berhasil. Jadi sambil kita melatih pola pikir kita agar terbiasa kembali dengan keramaian atau dengan dunia luar. Emang terkadang kita merasakan asing. Saya lebih nyaman berada di rumah. Itu pemikiran yang kurang tepat, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Sejatinya kita nikmatin, karena kehidupan ini adalah anugerah yang harus kita nikmati dan syukuri. Karena banyak dari teman-teman yang sekarang merasa kebingungan, kok saya nggak sembuh-sembuh, saya sudah berobat kemana-mana ataupun saya sudah melakukan pengobatan kemana-mana, tapi saya belum menemukan kesembuhan. Yang ada setiap harinya keterpurukan, penderitaan, dan terus meratapi nasib. Mau sampai kapan saya seperti ini? Ternyata itu pemikiran-pemikiran yang kurang tepat memang timbul dalam pikiran kita. Itu yang selama ini tertanam, karena teman-teman semua setiap harinya melakukan hal-hal yang sama, menghadirkan rasa ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan. Oke, buat teman-teman, jadi kuncinya satu, kita harus percaya diri dan yakin. Keyakinan, percaya diri, doa itu akan menguatkan kita, akan cepat untuk proses kesembuhan. Jika dirasa cukup berat, oke, kita ulang besoknya. Keesokan harinya kita ulang. Hanya perlu pengulangan. Itu kunci dari berlatih, agar kita terbiasa beraktivitas kembali. Kita bisa lagi mengunjungi tempat-tempat yang kita ingin kunjungi sama teman-teman, hadirkan kegembiraan atau rasa-rasa kebahagiaan. Itu kunci utama untuk teman-teman semua agar terbebas dari penjara pikiran. Ya seperti itu. Cara melatih pola pikir kita ya dengan setiap hari kita ganti atau kita rubah. Semisal saya takut, rubah dengan saya berani. Terus saya nggak bisa, rubah kata-kata itu dengan saya bisa. Terus sambil dilatih, itu akan cepat proses kesembuhannya. Apa yang saya bicarakan ini adalah sesuai dengan pengalaman saya, bisa terbebas dari penjara pikiran, rasa kecemasan, ketakutan, bahkan serangan panik yang tiba-tiba. Jadi ketika teman-teman semua mengalami serangan panik, usahakan untuk tidak banyak pergerakan. Cukup berdiam diri, menenangkan pikiran, dan atur pernapasan agar kondisi bisa terkendali. Hindari hal-hal yang sekiranya bisa membuat
pikiran kita semakin kacau. Jadi itu kunci utamanya adalah berlatih. Berlatih dan berlatih, terus berlatih. Ayo lakukan itu semua berulang-ulang. Kalahkan rasa malasmu, kalahkan ketakutanmu, damaikan rasa kecemasan yang berlebih, karena sejatinya kita ini atau diri kita, pemikiran kita sedang baik-baik saja. Kecemasan atau rasa ketakutan itu hanya sementara memang. Tapi jika kita terus-terusan meratapi nasib, itu akan sangat berasa lama dan sulit terlepas dari ketakutan dan kecemasan yang berlebih. Oke sahabat, banyak sekali memang cara-cara untuk mencapai kesembuhan, untuk kembali normal beraktivitas. Memang kita tanamkan niatlah, dimanapun kalian melakukan pengobatan, memang tujuannya untuk kesembuhan, tujuannya untuk kembali bisa menikmati kehidupan ini. Kuncinya adalah sabar, berdoa. Selain berdoa adalah keyakinan. Saya bisa dan saya mampu. Karena kan selama ini terpenjara, terus kita berada di titik keterpurukan. Kita sulit untuk berpikir positif. Kita tidak bisa menikmati lagi kehidupan. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan untuk terus berlatih. Kalahkan rasa malas. Terus berlatih mendengarkan audio terapi seperti afirmasi, mengulang terus afirmasi, EFT, karena sampai saat ini juga saya masih terus menjalankan. Agar teman-teman semua bisa, ayo bangkit, kalahkan rasa malasmu, kita damaikan rasa ketakutan dan yakin, percaya diri bahwa semuanya akan sembuh, akan baik-baik saja. Jika tekad ataupun niat dari teman-teman sudah besar, jangan mundur, maju terus. Karena biasanya kalau yang mengalami kecemasan ataupun gangguan-gangguan lainnya yang berkaitan dengan pikiran, mereka cepat putus asa dan frustasi. Saya sarankan untuk teman-teman semua, maju terus. Kalahkan rasa ketakutanmu dan rasa kecemasanmu yang sejatinya itu tidak benar adanya. Saya yakin teman-teman pasti bisa, karena saya sudah bisa melewati ataupun melalui masa-masa sulit saya, masa-masa di mana saya mengalami keterpurukan yang luar biasa, dan alhamdulillah kini saya bisa dan mampu kembali menikmati kehidupan ini. Karena kuncinya bersabar, berdoa, ikhtiar, dan terus berlatih. Berlatih dan terus berlatihlah. Pokoknya hanya butuh pengulangan. Diulang-ulang setiap harinya. Kita rubah dari sisi negatif ke sisi positif. Itu jauh lebih baik. Indah banget jika kita sudah bisa melalui penderitaan, kita sudah kembali menikmati kehidupan. Indah banget.
juga teman-teman sudah melakukan banyak metode gitu. Kuncinya hanya satu, konsisten untuk melakukan itu semua. Oke, itu aja sahabat dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman keluar dari keterpurukan dan mampu bangkit lagi. Yang penting yakin, terus berlatih, kerja keras, dan berdoa. Oke, saya support, saya dukung. Next, di video saya selanjutnya saya akan terus membagikan tips-tips dan memberikan motivasi kepada teman-teman agar cepat dan mampu menikmati kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.